Nabi duduk bersama sahabat dari masjid yang sederhana, yang lantainya hanya pasir saja, yang atapnya hanya daun korma, yang tiang-tiangnya hanya batang korma. Tapi dari masjid itu muncul peradaban-peradaban, lahir para ulama-ulama, ahli hadis, ulama-ulama, ahli tafsir, para pejuang, para ahli perang, ahli strategi. Masjid melahirkan peradaban Islam berawal dari masjid. Dari masjid berubah menjadi universitas. Universitas tertua hari ini Al-Azhar berawal dari masjid yang dibangun oleh Jauhar As-Siqilli, lalu kemudian dirubah oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi merubahnya menjadi Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini kita bangga melihat universitas tertua. Bila hari ini kita salat di masjid, 100 tahun akan datang kita bermimpi akan ada universitas-universitas Islam, kebanggaan umat Islam. Mereka memajukan Islam bukan dengan kekerasan, bukan dengan senjata, bukan dengan memancung kepala orang. Memajukan Islam dengan ilmu pengetahuan. Peradaban Islam berawal dari masjid. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita wujudkan ini ke depan, maka siapa yang hidup hari ini akan bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nabawi tegak berdiri 1441 tahun lamanya, tapi sampai hari ini siapa yang mewakafkan tanahnya dulu? Siapa yang menegakkannya bersama Nabi? Siapa yang ikut bergotong royong? Semua orang yang sholat di Masjidin Nabawi mengalir pahalanya kepada dia. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tidak pernah dapat dilakukan semuanya, jangan pernah tinggalkan semuanya. Kita mesti berkata kepada generasi ke depan, bangunlah masjid dengan hartamu, dengan tetes peluh keringatmu, dengan air matamu. Tapi kalau kau tidak punya harta, kau punya jabatan dan kekuasaan, pakailah amanah yang dititipkan Allah untuk memakmurkan rumah Allah. Kirim generasi bangsa ke Al-Azhar Mesir, ke Ummul Qura Makkah, menuntut ilmu agama. Mereka akan pulang menjadi imam, menjadi khatib. Liyunziru qaumahum, memperingatkan umat, la'allahum yahdharun. Mudah-mudahan mereka mendapatkan peringatan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ajal kuasa Allah, malaikat maut tiba, kita pun akan mati menghadap Allah. Orang-orang yang mati dalam kubur itu ditanya oleh Allah, hai mayat, hai jenazah, kalau kau diberi kesempatan hidup, mau apa? Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau beri aku umur, kalau kau beri aku kesempatan hidup sekejap saja, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah, aku mau berwakaf tanah, aku mau membangun masjid. Wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang yang soleh. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Sampai masanya mata melihat azab Allah, telinga mendengar teriakan orang dalam neraka. Saat itu orang penghuni neraka berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Apalah daya, penyesalan tak lagi bermakna, air mata darah tak dapat menebus kehidupan. Ketika ajal masih jauh, ketika umur masih panjang, ketika ruh masih bersemayam dalam jasad, bersedekahlah, gunakan harta, gunakan kuasa menolong agama Allah, sampai akhirnya mati tiba, baik karena penyakit, kecelakaan lalu lintas, atau memang ajal sudah sampai. Semua hanya kata manusia. Mengapa dia mati? Kena penyakit. Mengapa dia mati? Kecelakaan. Kenapa dia mati? Pesawatnya meledak. Kenapa dia mati? Karena tenggelam. Itu hanya takdir Allah. Tapi yang paling penting adalah apa yang akan kita bawa setelah kematian.